Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri Suhanti dengan NPM A1J021024. Saya dari Prodi Pendidikan Nonformal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mata kuliah Pengembangan Kurikulum, dan dosen pengampu Dr. Ilham Abdullah MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang telah dipelajari pada mata kuliah Pengembangan Kurikulum. Yang pertama yaitu membahas tentang pengertian pengembangan kurikulum, di mana pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Sedangkan kurikulum itu adalah program atau pedoman terencana yang menjadi acuan kegiatan pendidikan dalam rangka meningkatkan kompetensi untuk mencapai tujuan pendidikan. Perkembangan kurikulum di Indonesia itu berurutan, dimulai dari kurikulum 1947. Belum mengalami kematangan, tidak menekankan kepada kompetensi kecerdasan, hanya menekankan warga negara yang baik. Lalu yang kedua, kurikulum 1952, menekankan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Lalu kurikulum 1964, terdapat 5 aspek pancawardhana. Yang pertama, moral, yang kedua kecerdasan, yang ketiga emosional, yang keempat keterampilan, dan yang kelima jasmani. Lalu kurikulum 1968 belum diketahui. Lalu kurikulum 1975 menekankan rencana pembelajaran agar guru, staf memberikan pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya kurikulum 1984 menjadikan siswa sebagai subjek aktif belajar lebih efektif dalam pembelajaran. Lalu kurikulum 1994, kurikulum menekankan tentang muatan lokal. Lalu kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi. Selanjutnya kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum 2020 atau kurikulum merdeka. Landasan kurikulum itu meliputi landasan filosofis, sosiologis, psikologis, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, mengapa perlunya landasan di dalam kurikulum? Karena untuk melakukan pengembangan kurikulum, pihak pengembangan harus berlandaskan pada satu pegangan seperti filosofis, sosiologis, psikologis, ilmu pengetahuan, teknologi yang jelas, sehingga kurikulum dapat terarahkan dengan baik. Apabila tidak memiliki landasan, akibatnya terjadi pada hasil kurikulum itu sendiri, yaitu sumber daya manusia tidak dapat terbentuk dengan maksimal. Adapun fungsi dari kurikulum, yang pertama sebagai pedoman, lalu sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pendidikan, sebagai kompetensi atau kemampuan, serta mengerti tujuan pendidikan. Prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan kurikulum itu, yang pertama ada prinsip umum, meliputi relevansi, berarti harus bersangkut paut dengan lingkungan kehidupan peserta didik sekarang dan kehidupan yang akan datang, tautan dunia kerja, serta perkembangan teknologi. Lalu yang B, fleksibilitas. Dalam pelaksanaannya dapat menyesuaikan berdasarkan kondisi daerah tertentu, waktu maupun tempat dan latar belakang. Yang C, praktis dan efisiensi. Harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat yang sederhana dan murah biayanya. Lalu yang D, kontinuitas, berkesinambungan antara satu tingkat ke tingkat yang lain. Lalu yang E, efektivitas, yang berkenaan dengan hasil pelaksanaan kurikulum, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Yang kedua, prinsip khusus. Yang A, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. B, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. C, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. D, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Yang E, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Nah, adapun komponen di dalam kurikulum, yang pertama itu komponen tujuan. Adalah komponen kurikulum yang menjadi target
Yang pertama, komponen tujuan adalah komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang mesti dicapai dari melaksanakan kurikulum. Yang kedua, isi atau materi kurikulum itu, ruang lingkup kajiannya membahas tentang fakta-fakta, observasi, data, persepsi, penginderaan, pemecahan masalah yang berasal dari pikiran manusia. Yang ketiga, cara menyampaikan materi, supaya para peserta didik lebih cepat memahami terhadap materi yang disampaikan. Yang keempat, menentukan ketercapaian tujuan, kesesuaian materi, dan ketetapan menggunakan strategi, pendekatan, teknik, model, dan metode. Selanjutnya, kurikulum itu juga memiliki model-model, seperti halnya yang pertama ditinjau dari konsep pelaksanaannya, dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama kurikulum ideal, berisi sesuatu yang ideal, sesuatu yang dicita-citakan dalam kurikulum. Yang B, kurikulum aktual, kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang C, kurikulum tersembunyi, di mana kurikulum ini tidak direncanakan tetapi berpengaruh dalam pembentukan kepribadian serta peserta didik. Contohnya, guru datang tepat waktu untuk mengajar di kelas. Yang kedua, berdasarkan struktur dan materi mata pelajaran yang diajarkan. Yang pertama itu yang A, kurikulum terpisah-pisah. Kurikulum mata pelajaran yang dirancang diberikan secara terpisah, misalnya mata pelajaran sejarah dipisah dengan mata pelajaran geografi. Yang B, kurikulum terpadu, yaitu kurikulum yang bahan ajarnya diberikan secara terpadu. Misalnya ilmu pengetahuan sosial merupakan fungsi dari beberapa mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan sebagainya. Yang C, kurikulum terkorelasi, yaitu yang bahan ajarnya dirancang dan disajikan secara terkolerasi dengan bahan ajar yang lain. Yang ketiga, aspek pengembangannya dan penggunaannya. Dibagi menjadi 3 lagi. Yang A, kurikulum nasional, disusun oleh tim pengembangan tingkat nasional dan digunakan secara nasional. Yang B, kurikulum daerah, yang memuat keragaman potensi daerah berupa lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, serta kebutuhan daerah untuk dikembangkan. Lalu yang C, kurikulum sekolah yang disusun oleh satuan pendidikan sekolah. Kurikulum tingkat satuan pendidikan ke sekolah atau KTSP merupakan kurikulum sekolah. Lalu yang terakhir, materi pelajaran dalam program paket A, B, dan C. Nah, di dalam paket A itu sendiri membahas mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika, PPKN. Lalu di paket B, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, matematika, olahraga, PPKN, seni budaya. Dan di paket C ada mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, peminatan IPA, peminatan IPS, matematika, olahraga, PPKN, prakarya, sejarah Indonesia, dan seni budaya. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.